Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Sejumlah alat peraga kampanye di Manokwari, Merauke, dan Mimika dicopot Bawaslu. Polisi dan petugas KPU harus berjuang melewati jalan rusak membawa logistik pemilu ke beberapa distrik perbatasan Indonesia, Papua Nugini. 2 penumpang kapal yang tenggelam masih dicari tim SAR Mimika. Bawaslu Provinsi Papua Selatan gelar apel siaga dan patroli di lapangan Mandala Merauke saat memasuki masa tenang. Apel diikuti para perwakilan pengawas. Seluruh peserta pemilu wajib mentaati peraturan, tidak berkampanye atau mengumpulkan massa selama masa tenang. Terima kasih. Jadi apel siaga pengawasan pemilu ini kita lakukan dengan harapan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu di dalam masa tenang ini. Apel pengawasan ini diikuti oleh seluruh jajaran provinsi, kabupaten, distrik, kelurahan, kampung, dan pengawas TPS. Pengawas TPS ini merupakan tenaga-tenaga yang nanti akan kita terjunkan mulai dari pembagian undangan dan pemungutan maupun penghitungan suara. Untuk seluruh Provinsi Papua Selatan ada berapa jumlah TPPS ini? Untuk Provinsi Papua Selatan, petugas kita pengawas TPS ini berjumlah 1.770 orang. Usai apel, Bawaslu bersama anggota Satpol PP Merauke dan polisi menertibkan alat peraga kampanye yang masih banyak bertebaran di kota Merauke, seperti di Jalan Cikombong, Kelapa Lima, dan Jalan Trans Wasur. Petugas membongkar dan menurunkan seluruh baliho dan spanduk karena masih banyak pemilik yang tidak mengindahkan perintah untuk mencopot sendiri APK mereka. Sementara itu di Manokwari, Papua Barat, hari tenang kampanye seluruh atribut atau alat peraga ditertibkan Satpol PP dan Bawaslu. Penertiban alat peraga kampanye dilakukan di Jalan Makalo. Bupati Manokwari Hermus Indau bersama Ketua Bawaslu Manokwari Samsudin Renuat ikut mencopot alat peraga kampanye tersebut. Kita memastikan untuk seluruh rakyat Manokwari dan juga termasuk para kontestan pemilu dan penyelenggara pemilu patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, di mana seluruh tahapan pemilu telah dilewati dengan baik dan memasuki minggu tenang, seluruh APK harus ditertibkan. Karena sesuai amanat undang-undang di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan juga di PKPU 15 perubahan atas PKPU 20 dan juga perubahan 11 tentang kampanye itu adalah pelaksanaan kampanye itu ada di situ ada masa tenang. Ada masa tenang. Masa tenang itu di situ menginstruksikan bahwa selama-lamanya 1 hari sebelum proses pemungutan suara itu dilakukan pembersihan APK. Pembersihan APK itu dalam semua jenis APK dan juga bahan kampanye. Sehingga sesuai dengan amanat undang-undang, maka Bawaslu pada kesempatan ini melaksanakan penertiban sekaligus pembersihan semua jenis APK dan bahan kampanye sehingga menuju pemungutan suara itu tidak lagi ada bahan kampanye dan APK yang terpasang di dalam kota Manokwari, sehingga membuat pemilih merasa aman, nyaman, dan tenang dalam menyalurkan hak suaranya di tanggal 14 Februari di masing-masing TPS. Bawaslu Mimika Papua Tengah juga menggelar apel sekaligus penertiban alat kampanye yang masih terpasang.
Ketua Bawaslu Mimika, Yonas Yanampa, meminta caleg dan parpol tidak berkampanye selama masa tenang karena akan mendapat sanksi tegas. Kita mengingatkan kepada jajaran kita di bawah, Panwas Distrik, pengawas Kelurahan Kampung, hingga sampai pengawas TPS. Yang kami sampaikan, mereka melakukan pengawasan patroli di wilayahnya masing-masing, pengawasan di wilayah kerja mereka masing-masing, sehingga di situ jangan sampai peserta pemilu itu dia bisa kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dalam hal ini pembagian pama, bagi-bagi uang atau money politik, kemudian dalam bentuk-bentuk seperti itu, lalu rapat-rapat terbatas, rapat-rapat tertutup, ini tidak boleh dilakukan. Bawaslu terus mengawasi seluruh pergerakan caleg dan parpol selama masa tenang, tidak hanya di sepanjang jalan utama, namun juga di media sosial. Tim Liputan melaporkan dari Merauke, Manokwari, dan Mimika. Polisi dan petugas KPU harus berjuang melewati jalan rusak untuk membawa logistik pemilu ke beberapa distrik di daerah perbatasan Indonesia, Papua New Guinea. Cuaca buruk menyebabkan jalan di daerah ini rusak parah. Dan jalan ini merupakan satu-satunya jalan yang harus dilewati untuk mengantar kotak suara dan peralatan lainnya. Petugas membawa logistik pemilu ini ke distrik Malin, Purik, dan distrik Nauken Jerai agar warga di daerah tersebut bisa mencoblos tepat waktu. Petugas harus menempuh jarak 120 km, namun karena jalan rusak dan berlumpur, waktu tempuh menjadi lebih lama. Pergeseran pasukan Polres Merauke, Polda Papua, H-7 dan -6, yaitu distrik Kimam dan distrik Kokaba, melewati laut yang cuaca cukup ekstrim, namun anggota tiba dengan selamat. Dan pergerakan melalui darat yaitu H-5, distrik Muting, distrik Bupul, Eligobel, Jagebob, distrik Onggaya, dan Nanimha. Semua melewati jalan yang cukup terjal dan cuaca yang hujan. KPU Merauke terus berupaya mendistribusikan logistik agar tiba di lokasi tepat waktu sehingga warga bisa menyalurkan hak pilih. KPU Mimika juga sedang sibuk mendistribusikan logistik ke 18 distrik. Logistik pemilu harus tiba tepat waktu di 955 TPS agar pemilih bisa menyalurkan hak pilihnya. Yang sudah itu 6 distrik di posisi partai, untuk 6 distrik di Pegunungan. Jadi 12 distrik per hari ini sudah kita tunggu, masih terbang dalam proses sekarang, masih ini di Singa Arwando. Ya, Singa Arwando. Kalau hari ini tidak selesai, berarti besok ditargetkan selesai. Ya. Untuk Tembagapura sendiri itu sudah bergerak tadi, sudah bergeser. Itu dengan bis. Itu difasilitasi oleh Freeport. Pendistribusian logistik dilakukan sejak H2 pencoblosan karena ada wilayah yang sulit dijangkau dan membawa logistik membutuhkan waktu lama. Muhammad Ridwan dan Igo Patmomolin melaporkan dari Merauke dan Mimika.
KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melepas pengiriman logistik pemilu ke wilayah yang jauh menggunakan kapal laut. Pendistribusian hari pertama disaksikan Forkopimda Kepulauan Yapen. Kami melakukan pergeseran logistik pemilu beserta personil secara bertahap. Untuk saat sekarang ini, sore ini, kami menggeser 58 personil untuk melakukan pengawalan kotak suara menuju Kabupaten Kepulauan Yapen bagian barat, yaitu di 5 distrik. Dan diikuti oleh distrik Yapen Timur dengan menggunakan kendaraan darat. Selanjutnya di H-2 melakukan pergeseran baik kotak suara ataupun logistik pemilu beserta personil menuju ke Yapen Utara. Untuk wilayah kota sendiri, kota Serui atau di ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen akan dilaksanakan pergeseran logistik pemilu di H-1. Mengingat cuaca terang dan cerah, semoga pelaksanaan pergeseran surat suara dan juga anggota dan logistik pemilu dapat berjalan dengan lancar. Pemkab berharap logistik pemilu terdistribusi dengan baik sehingga pemilu bisa berlangsung sukses. Pergeseran logistik H-3 melewati jalur laut, lalu H-2 ada yang lewat darat. Sebagai pejabat bupati, saya berharap untuk kita semua, mari kita bersama-sama untuk melakukan tugas besar ini. Ya, kita melaksanakan tugas besar ini mulai dari hari ini H-3, besok H-2 dan H-1 sampai pada hari pelaksanaan. Saya berharap semua logistik sudah terdistribusi, baik lewat laut, lewat darat, sampai di tempat tujuan, yaitu di PPS dan TPS di hari ini. Kita akan distribusi di 2 wilayah. Rute kapal 1 akan menuju Yapen Barat, Wanawa, Yerui, Pom, dan Bindesi. Kemudian untuk jalur timur akan melayani untuk distribusi logistik di distrik Nusawani, Kepulauan Ambai, Yapen Timur, dan Rambawi, dan nanti dilanjutkan Rambawi dengan angkutan darat, kemudian kapal lanjut ke Purudu. Titik distribusi kita. Kemudian nanti di hari H-2 kita akan melayani 3 distrik, yaitu Kosimo, distrik Teluk Abimui, kemudian distrik Yapen Utara. Aparat keamanan mengawal ketat proses distribusi hingga ke TPS masing-masing, lalu akan kembali ke kota Serui dengan membawa hasil pemungutan suara. Eman Beta melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.